view-nya itu. Kemudian ini ada 6 form yang terus kapal balik ke Sandar ya. di Pelita 2. Siap. Kemarin kan soalnya tadi nggak ada. Soalnya udah berangkat lagi sih mas. Jadi loading 15 metric ton hasilnya selam bersih. Hasilnya Bukan cementing. Cementing gitu. Cementing Pelita 1 itu bisa Pelita 2 kita pastinya. Iya siap. Oh cementing itu Pelita 1. Iya, cementing. Pelita 1 tuh yang sebelah kanan sini ya. Pelita Kalau 1 itu sisi Pelita 1 tuh mulai dari kacang itu Pelita 3, Iya. yang tengah itu 2, paling ke paling station itu Pelita 1. Oke siap. Kalau itu pastikan juga. Kemudian kalau dari proses flow of document itu setiap hari ada kegiatan toolbox meeting. Dan informasinya ini yang menurut saya perlu jadi perhatian Pak, karena top operation head di lapangan itu dipegang sama pihak PHE. Ini pandangan saya Pak, Iya. yaitu Pak Alvin sebagai area authority. Fungsinya adalah dia menginformasikan plan operasi baik melalui email atau WhatsApp. Karena yang saya tahu sejauh ini hanya Pak Dedi yang di email CC terkait setiap kegiatan plan. Kemudian dari situ pasti di sisi soal dokumennya. Dari situ diinformasikan kepada Pak Dedi untuk mengarahkan rencana plan toolbox meeting ataupun bisa diarahkan langsung oleh Pak Alvin sebagai area authority. Langsung nggak di email itu ya? Setahu saya enggak, sama sekali enggak. Area authority. Ya plannya. Kemudian dari posisi directing plannya ini adalah pihak Pak Dedi operation coordinator yang ada di lapangan. Karena dia mengarahkan apa yang dikerjakan terkhususnya untuk kalau misalnya nggak ada kegiatan kapal nih Pak. Kalau misalkan nggak ada kegiatan kapal, itu operation tetap running dari jam 7 sampai jam 7 lagi karena shiftnya 12 jam. Cuman kita kan perlu ada gerakan nih Pak untuk proses penagihan dan kegiatan operasi yang kita laporkan. Kalau misalnya nggak ada gerakan, kita tetap bayar orangnya, tapi nggak ada yang kita tagihkan ke pihak PHP. Bayar orang apa? Bayar tim operasinya Pak. Dalam artian masa tim operasinya dia kalau nggak ada kapal. Dan ternyata di situ kita perlu berpikir apa ini yang perlu kita kerjakan, yaitu satu-satunya service yang bisa kita kasih adalah stacking atau repositioning. Seperti itu. Nah dari stacking dan repositioning ini itu yang nanti relate sama kegiatan bongkar dan muatnya. Karena misalnya cuma ditaruh pipanya di sini tapi nggak digerakin, berarti kita nggak akan menagihkan apa-apa. Meskipun realisasinya kita tidak melakukan apapun di lapangan, tapi yang dibuat penagihannya adalah istilahnya kita menagihkan fiktif, service fiktif sebagai dasar kita untuk menagihkan total jumlah kontrak. Tapi PHI mau kan? Yes. Ini yang mau habis project soalnya. Iya. Oke lanjut. Seperti itu. Kemudian dari situ fungsinya material man di sini adalah sebagai kalau kita bilang tele. Dia yang expertise atau specialize ngerti semua material. Dan dia juga dibantu sama material man-nya PHE. Jadi ada pihak materialnya PHE itu namanya Mas Gilang untuk melakukan capturing penerimaan, misalnya kegiatan receiving proses. Dari awal masuk ini si material man harus memastikan kalau surat jalannya atau delivery ordernya ini atau delivery note itu di tangan ke pihak PHP, kemudian baru dia bisa menerima barang itu masuk. Meskipun realisasinya itu tidak seperti itu, lebih cenderung ini sifatnya administratif. Tapi tambah tanda tangan pihak PHE di proses receiving ini, kita nanti akan ditanyakan pertanggungjawaban kita. Kamu sebagai material man, kamu mengontrol nggak kegiatan masuk barang ini? Meskipun dari sisi Pak Alvin pun dia tetap fleksibel dan dia benar-benar menurut saya sangat korporatif dari sisi request tanda tangannya atau pengecekan, dia sangat membantu. Malah dia yang standby sampai jam 2 pagi terakhir sih Pak. Itu saya di forklift duduk dikit udah ngantuk-ngantuk jadi ketawain saya. Kemudian dari situ admin operasi itu melakukan
checking dan transcribing proses, yang mana dia melakukan pencatatan ke form-form di atas ini, dan form-form di atas ini itu saling berkaitan. Menurut saya ini perlu kedepannya perlu yang namanya recording inventory data, karena tanpa recording inventory data itu semua data yang dipunya hanya di laptop aja Pak. Kalau saran saya sih kita bisa mainin di spreadsheet Google untuk cari data terakhir ini barang udah sampai di mana, apakah di kapal ataukah di lapangan penumpukan. Dan sebenarnya tugas admin ini adalah dari sisi penagihan saja, tapi yang terjadi di lapangan adalah fungsi dia ini adalah yang dikerjakan oleh material man, karena material man yang sebenarnya mengetahui semua jenis kargonya. Mereka lebih kayak apa nih yang perlu di input. Dia support itu. Iya, dia support material man. Kemudian kita lanjut ke proses invoicing. Dari proses yang pertama itu proses invoicing ada 3 Pak, kalau yang saya tangkap atau saya capture, pihak PTP, IPC, dan PHE. Ini mungkin slightly agak beda-beda dikit, tapi approvalnya sudah 80% dari pihak admin sudah oke. Nanti saya revisi lagi, tapi overall general overview-nya seperti ini. Yang pertama, secara manual shore base admin itu melakukan atau mengeprint material report yang ada 6 report ada di sini. Kemudian material man harus mengapprove apa yang dibuat admin itu sudah sesuai dengan kegiatan di lapangan. Jadi rata-rata informasi yang ada di material man itu informasi jam, hari, sampai detik barang itu dimuat, dibongkar, di restacking. Kemudian pihak shore base coordinator yaitu pihak PHE harus menandatangani juga tuh material reportnya. Jadi dari pihak material man, dia lagi sibuk di lapangan, fungsi si shore base adminnya mengumpulkan seluruh dokumennya sudah ditandatangani oleh material man, kemudian admin harus menyerahkan tersebut filenya ke shore base coordinator. Dia tanda tangan lagi shore base coordinator dan diserahkan kembali ke proses admin, dan admin dari situ membuat BA atau berita acara dari setiap kegiatan yang ada. Dari situ admin akan mengirimkan direct ke IPC cabang, ke pihaknya finance atau keuangan untuk dilakukan approval pranota. Setelah berita acara yang sudah dibuat, admin membuat manual pranota dari Excel yang harus ditandatangani dan disetujui oleh pihak keuangan cabang. Dari keuangan cabang akhirnya dibuat pranota ulang sama pihak cabang, yaitu pihak keuangan. Dikasih lagi ke pihak admin untuk dikumpulkan dari sisi pranota, kontrak, exhibit atau lampiran ada A sampai G atau H kalau nggak salah, terkait penagihan ada di kontrak, terkait servis operasi, lalu dikasih ke pihak komersial yaitu Pak Ardiansyah. Dari Pak Ardiansyah ketika sudah ditandatangani oleh berita acaranya ini, dikasih lagi ke pihak PHE yaitu Pak Kep Gofar untuk ditandatangan terkait berita acara tersebut. Setelah itu berita acara sudah ditandatangan, akhirnya dikasih lagi untuk di scan, lalu dibuat invoicing proses oleh pihak keuangan, dan shore base admin ini yang mengirimkan ke pihak cost controlnya PHE, yaitu cost controlnya namanya kalau Elisa. Iya, Bu Elisa. Dari Bu Elisa akhirnya dia membuat service acceptance. Dari service acceptance itu harus ditandatangani oleh pihak GM, General Manager PHE, dan mengirimkan service acceptance lagi ke pihak shore base admin. Sorry Pak, akan dikirimkan lagi ke pihak finance-nya cabang.
Kemudian finance cabang membuat receipt atau kwitansi agar dikirimkan kembali ke financial counter atau cost control untuk diproses cairkan di 14 hari setelah dokumen masuk. Jadi yang saya biasanya baginya tuh ada topiknya membahas apa, resikonya apa, kondisi existing, kebutuhannya, issues dan penyelesaian timeline-nya dan tindak lanjutnya seperti apa. Ini saya asumsi tindak lanjutnya. Dari kegiatan operasi itu 24/7 berkenaan langsung dengan ketidakpastian dan perubahan rencana kegiatan shore-based seperti yang sudah terjadi 3 kali sejauh ini. Kemudian resikonya kegiatan shore-based yang berubah-ubah, kondisi existing saat ini adalah standar riggernya untuk idealnya adalah 12-15 orang. Kemudian existing riggernya 8 orang. Ini saya juga belum lihat lagi apakah benar 8 orang. Jumlah shiftnya 2 Gabungan. ya, Itu gabungan. 12 jam per shift. Kemudian existing kegiatan rigger itu 24 jam kalau yang terjadi, karena kita harus mengukur berapa jam load paling banyak dan ada kemungkinan extra time. Kemudian kebutuhan saat ini adalah kalau saya lihat dari sisi ini ya Pak, konsumsi, karena saya sudah diskusi juga sama Pak Mansur itu terkait budget konsumsi saat ini biar sekalian juga dari Pak Eka dan Mas Panji itu seperti apa. Kalau yang saya tahu itu kalau budget konsumsi kalau misalnya ada kapal. Permakanan diberikan 2 hari sekali kalau misalnya 15 hari. Kemudian pengupahan admin operasi difasilitasi oleh kegiatan, jadi kita lanjut ke kebutuhannya adalah kebutuhan konsumsi, kemudian kebutuhan meals dan tanda terima stocking meals dari setiap apa yang kita restock, misalnya mealsnya terkait ya provision lah, kegiatan kopi, gula dan segala macam. Kemudian jadwal pendataan stok makanan sebagai stok kontrol. Tindak lanjutnya adalah perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan fasilitas konsumsi sebagai acknowledge mereka nih. Sebenarnya ini isu yang terjadi adalah mereka itu sebenarnya terima konsumsi atau enggak, dan siapa aja yang sebenarnya terima konsumsi. Itu yang sebenarnya kita perlu lurusin di sini Pak, menurut saya. Karena jangan sampai ketika di manajemen terlihat baik-baik saja, tapi di proses operasinya ternyata banyak yang berisik gitu Pak. People, proses sama infrastrukturnya. Kemudian dari proses pembayaran admin Pak, ini ya saya sampai level people-nya karena mereka kan yang bekerja di sana, mereka yang tahu bagaimana. Itu infonya baru ada pengupahan sekali dari mulai Februari sampai akhir April. Penyelesaian pengupahannya perlu kita tahu bagaimana kontrak mereka dan termasuk kontrak-kontrak rigger yang saat ini infonya belum jelas dari sisi koperasi. Kalau menurut saya ini perlu diatur mekanismenya seperti apa Pak, supaya kita tahu nih prosedur sama mekanismenya, supaya nggak tiba-tiba nanti ke cabang merasa ibaratnya surprisingly kok ada budget ini lagi, tapi kita perlu atur dari awal apa yang perlu kita adain, apa yang perlu kita approve seperti itu, biar GCG-nya juga jelas gitu Pak. Kemudian permintaan request pengadaan barang yang perlu kita data tiap bulan, kebutuhan support yang belum terpenuhi oleh kegiatan shore-based sendiri, kemudian sosialisasi mekanisme dengan budget kontrol itu seperti apa, supaya dari pihak admin ini administrasinya jelas. Saya juga sudah ngomong ke Pak Dedi, ke Pak Mansur untuk kalau mekanismenya perlu saya buat, urutannya seperti apa, days in days out-nya itu seperti apa, input output-nya itu saya bisa bantu. Kemudian kondisi infrastruktur ke depan Pak, 45 hari ke depan info dari yang saya dapat dari Pak Dedi, Pak Calvin itu akan lumayan besar load pekerjaannya. Bagaimana hal tersebut, kebutuhan infrastrukturnya nih Pak, dari sisi kertas, tinta, peringan, termasuk internet. Karena ketika saya koordinasi sebenarnya di luar kontainer juga saya bisa sambil kerja juga sih Pak. Cuma saya
saya agak nggak enak nih, yang lain kerja di dalam, saya di luar kan kayak apa sendiri gitu. Karena di dalam koneksi internet sendiri, di dalam kontainer itu nggak ada, cuman pihak PHE yang punya. Dan saya sempat tanya juga, ini saya informasi apa yang ada kalau pihak PHE ini sendiri ternyata punya filtering sinyal yang beda. Jadi nggak bisa semua orang bisa akses sinyal itu, karena mereka perlu lihat email dari siapa, entah dari sisi security-nya lah, security sinyalnya yang perlu kita tahu. Infrastruktur yang kelima adalah pengadaan kebutuhan standar, Pak. Itu ada kebutuhan tagline, itu entah kebutuhannya 5/8 5/8 ya, bukan 5/18. Berarti yang sekarang di sekarang Super itu setengah in. iya. Karena kemarin saya udah diskusi Pak Iya. sama Pak Kelvin. Tambah. Kemarin dia bilang 12 mili boleh. Ya saya beli yang 12 mili. Begitu pengadaan sudah, dia mintanya 5/8. Nah, ya, berubah kata saya. Udah di situ ya. Kemudian kemarin saya dapat kalau pihak vendor yang punya alat itu minta tanda tangan Pak Dedi untuk kegiatan kinerja alatnya. Dan udah hampir 5-6 kali lebih pencatatan dari sisi alatnya ini ngaco. Jadi harusnya kegiatannya start jam 12 atau pas nyala mesin jam 12, tapi dicatat jam 7 pagi. Itu kan penagihannya jadi bisa lebih kemungkinannya. Nah, di situ Pak Dedi untungnya sudah ini nggak bisa kayak gini Mas, dicoret-coret sama dia, diulang-ulang. Dikasih tahu ulang gimana sih catat yang benar, yang meskipun agak diskusi dikit lah sama pihak yang punya alat. Ini nggak bisa kayak gini Pak. Alat apa? Pihak on call ini langsung sama PTP atau sama JPPI? Oke, kalau pihak JPPI ini seharusnya yang lumsum dia juga standby nggak sih Mas terkait approval untuk laporan kinerja? Saat ini jadwalnya belum terjun. Oh, belum terjun sama sekali. Berarti masih pihak kita PTP cabang yang melakukan approval itu. Oke. PTP cabang atau Pak Dedi yang approval itu? Seharusnya saya. Oke. Kemudian kadang-kadang sih, jadi suka nggak konfirmasi terkait masalah penggunaan alat. Sempat ada miss tuh Pak, ada miss yang waktu kita sampai jam 9 malam. Yang waktu itu pas yang di Jati, saya pikir clear satu shift. Masalah time sheetnya ditandatangani sama ini gue sih. Wah, kalau saya udah tanda tangani ya udah kita ngalah dua shift. Oke. Kalau Ini long shift. Rencananya sampai jam Jam 9. Oke, terus Jadi saya waktu itu yang sekitar malam saya kasih duit untuk kena uang bensin. belum dapat beberapa kelengkapan APD seperti glasses, kemudian ada coverall juga yang belum dapat. Mungkin perlu dapat beda, bukan belum dapat. Oke. Sudah semua. Oke. Semua ideal atau ideal. Orang dia baru masuk kok mau mungkin standar dengan orang yang udah lama. yang mana sih? Yang foreman yang baru masuk, ASE yang baru masuk, Iya. ya nggak selayaknya harus sama dengan yang lama udah 3. Kalau mereka dia harus 3. Kalau mereka perspektifnya standar yang lama itu kayak gimana Mas? Harus ada berapa? Nggak bisa disetarakan. Nggak bisa. Dia mulainya dari kapan? Karena yang saya tahu ada overview nanti dari SKK Migas terkait HSE. Iya, Standar. ngerti. Iya. Sedangkan dia baru kerja 1 bulan. Iya. Dia minta APD standarnya dengan sama yang sudah bertahun-tahun. Iya. Yang baru kita rekrut. Yang baru kita rekrut nggak bisa begitu. Oke, berarti kalau misal kita rekrut pertama biasanya unitnya standar berapa aja? minimumnya dia minimum satu. Oh, dulu. satu aja dulu. Jadi baru sebulan. Oke. Mau minta 3 coba. Sedangkan di situ memang ada yang memang belum terpenuhi. Kayak misalnya ini Pak kacamata. Saat itu kita dari pusat Iya. putih itu dikomplain Pak kemarin. Apa? Kacamata. Kita kan dari pusat kemarin tuh yang king yang bening. Pak ini nggak standar. Itu Apa bukannya? Harus sama dari punya saya dong. Iya yang harus yang hitam. Karena siang hari Pak terik panas matahari terpapar semua. Punya saya Crispo. Terima Mas. Itu memang harus. Ada apa dia? Oke. Paling itu mau aja sih Mas. Boleh ya? Iya. Kalau yang kemarin belum sempat Pak. Kristo. Kristo.
Kristo. Mas David Christo. Iya. Nggak salah sekali. Keren namanya. Iya, Chris. orang Jawa nama Eropa ini. David kan nama luar Daud, Daud. kalau Eropa pakai D. Iya. Kalau orang Bayo tuh pakai T. Waduh. D. D dari D David Pikri. dari D Iya. David Pikri pakai T, Pak. Ah, Oke. Jadi Eropa punya Christo. Kristo. Oke, makasih. Ya, intinya dari kami sangat appreciate ya ada ulasan